Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Hari ini tanggal 5 Juni tahun 2022. Tentunya ini adalah merupakan rahmat Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan yang indah. Dan kalau kita hari ini ada, ini semua karena anugerahnya, ini semua karena pertolongannya. Tentunya dia punya tujuan yang indah, punya rencana yang indah, dan punya hal-hal yang terbaik yang dia sediakan bagi saudara dan saya. Terpujilah Tuhan yang kasih dan anugerahnya selalu nyata bagi setiap umat manusia. Ibu dan bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawa bapak dan ibu merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat 16 sampai dengan ayat ke-19. Di dalam ayat itu dituliskan bapak ibu dikasih Tuhan, peringatan yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Peringatan itu adalah tentang hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saya sampaikan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, jangan sampai bapak ibu kaget atau terkejut. Loh, Tuhan membenci. Waduh, Tuhan itu kok benci? Berarti di hatinya ada kebencian dong. Bukan. Di hati Tuhan itu selalu ada hanya damai sejahtera dan sukacita. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal itu dituliskan, hal itu dikatakan bukan berarti karena Tuhan itu pembenci. Bukan. Tapi karena Tuhan sangat tidak menyukai hal-hal tersebut, maka kata yang lebih tepat diucapkan agar manusia, agar saudara dan saya dapat mengerti. Maka Tuhan mengungkapkan, menjelaskan dalam ayat firman Tuhan itu dengan kata dibenci, karena sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat-ayat yang saya katakan tadi, dalam ayat yang ke-16 sampai dengan 19, diuraikan hal yang tidak disukai atau sangat tidak disukai Tuhan tersebut. Maka saya sebutkan hal-hal yang dibenci Tuhan. Apakah itu? Dikatakan yang pertama adalah mata sombong. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di rumah ya. Mata sombong. Apa itu mata sombong? Yaitu orang yang anggap rendah, anggap remeh kepada sesamanya. Itu adalah mata sombong. Dan Tuhan sangat tidak suka. Kenapa demikian? Karena bagi Tuhan manusia itu sama di pandangannya. Semuanya adalah makhluk mulia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Semua manusia itu. Maka kalau ada orang mata sombong, anggap rendah kepada orang lain, Tuhan sangat tidak suka. Karena itu sama dengan merendahkan ciptaan yang lain, atau dengan lebih jelas merendahkan penciptanya. Jadi apapun latar belakang kehidupan kita, kehidupan seseorang, latar belakang ekonomi, latar belakang agama, status sosial, tidak boleh punya mata sombong. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Yang kedua adalah lidah dusta. Lidah dusta itu artinya orang yang gemar, suka berdusta. Ada tangan penumpah darah orang yang tak bersalah. Itu juga sangat tidak disukai oleh Tuhan. Artinya orang lain tidak bersalah kepadanya, tapi dia menumpahkan darah orang itu. Menumpahkan darah ini bukan berarti selalu membunuh, bukan. Tetapi orang itu melakukan apa yang merugikan orang lain, bahkan orang tidak bersalah, demi kepentingan dirinya sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Itu disebutkan sebagai tangan penumpah darah orang yang tidak bersalah. Ini pun tidak disukai oleh Tuhan. Karena orang yang egois, mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain, bahkan merugikan orang lain, ini juga tidak disukai oleh Tuhan. Maka dikatakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yang berikutnya apalagi? Hati pembuat rencana-rencana jahat. Ya, hati itu harusnya hati yang menyenangkan Tuhan. Tapi ini hatinya hati yang merencanakan kejahatan. Ini juga tidak disukai oleh Tuhan, karena itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan merencanakan, merancangkan manusia diciptakan Allah menjadi agennya Allah, menjadi pribadi yang menunjukkan citra diri Allah.
Tapi kalau orang itu menjadi pembuat rencana jahat, hatinya penuh rencana jahat, sungguh Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena ini bisa dikategorikan sebagai orang yang menyimpang dari rencana Tuhan. Hal yang lain lagi apa? Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Orang ini cepat sekali. Kalau berbuat jahat, dia begitu gesit dan cepat untuk melakukan kejahatan. Maka dikatakan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dan yang keenam dan ketujuh dikatakan seorang saksi dusta. Nah ini dia. Saksi dusta itu dia membuat kesaksian dusta, kesaksian bohong. Kalau tadi di atas dikatakan lidah dusta, memang dia gemar berdusta. Tapi ini saksi dusta yang mengakibatkan dengan cara apa? Menyembur-nyemburkan kebohongan. Saksi dusta untuk menimbulkan pertengkaran saudara. Kenapa dia dipakai menjadi saksi dusta? Karena mungkin ada keuntungan, ada kerakusan, ada ketamakan di sana, sehingga dia berani berbohong demi keuntungan diri sendiri, sehingga menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran bagi saudara yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, 7 hal itulah yang dituliskan dalam ayat ini. Bayangkan ayat 16 sampai dengan 19 ada 7 yang dipaparkan di sana. Hal-hal yang dibenci Tuhan karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kudus itu tidak menyukai hal itu dilakukan oleh siapapun. Tentunya Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ingat, ini adalah perbuatan-perbuatan manusia yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bukan manusianya dibenci oleh Tuhan. Manusianya dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Tetapi ini penting, jika manusia memposisikan dirinya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, itu artinya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menerima murka, hukuman, dan konsekuensi dari kejahatan tersebut nyata dalam dirinya. Iya, Tuhan itu mengasihi, dan Dia juga mengasihi dengan cara menghukum juga, supaya orang yang melakukan kejahatan tersebut berbalik dari jalan-jalannya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui ayat ini juga saya mau sampaikan dengan jelas dan tegas. Hal ini disampaikan Tuhan kepada umatnya bukan untuk menonjolkan kebenciannya kepada kejahatan manusia, bukan. Tapi untuk membuat hati kita berbalik, hati kita menyadari, supaya kita mengetahui apa yang tidak disukai Tuhan, dan kita membuat tindakan yang sebaliknya, yaitu yang disukai oleh Tuhan. Kalau kita sudah tahu Dia tidak suka, ya jangan kita lakukan dong. Dan kalau kita tahu Dia suka, ya kita lakukan. Karena hal ini juga disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Saya mengerti di sisi sebaliknya, yaitu menjadi ukuran juga, menjadi suatu patokan juga. Apakah kita mengasihi, mencintai, dan menghormati Tuhan? Maksud saya begini, kalau kita mengasihi, menghormati Tuhan, kita pasti melakukan apa yang Dia sukai. Tapi kalau orang tidak menyukai Tuhan, tidak mencintai Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Oke, contoh konkretnya begini. Bapak dan Ibu sebagai pasangan suami istri misalnya, apa yang kita lakukan? Yang disukai oleh pasangan atau yang tidak disukai? Coba pikirkan. Iya, kalau kita mencintai, menghormati, menghargai pasangan, pasti yang kita lakukan adalah yang Dia sukai. Tapi kalau pasangan suami istri tidak lagi saling menyukai, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghormati, maka yang dia lakukan adalah yang menjengkelkan hatinya. Dan kalau orang, pasangan suami istri, sering gemar melakukan apa yang tidak disukai oleh pasangannya, itu artinya cinta dan rasa hormatnya sudah memudar. Misalnya contoh ya, kalau seorang suami berkata kepada istrinya, "Ma, jangan terlalu boros-boros, menghemat, ini masa-masa yang sulit." Nah, berarti kesukaan suaminya pada saat itu apa? Istri jangan boros.
Dan apa yang harus dilakukan? Kalau suami mengatakan seperti itu dan istri menghormati dan mencintai suaminya, dia akan menurutinya. Tapi kalau dia tidak menghormati suaminya lagi, apa yang terjadi? Dia tak boros, dia akan bergerilya kemana-mana, mencari harga-harga diskon, mencari harga-harga yang menawarkan hadiah-hadiah. Maka dia akan beli banyak hal yang tidak berguna sesungguhnya tidak dimanfaati, tapi karena ada diskon, ada hadiah-hadiah yang ditawarkan, wow, dia beli. Misalnya beli deterjen 5 bungkus 5 kilo, dapat gelas setengah lusin. Wow, gara-gara gelas setengah lusin dia borong itu deterjen sampai 5 kilo. Nah, kalau dia lakukan seperti itu, dia pulang ke rumah, kira-kira suaminya yang mengatakan kepada istri jangan boros-boros, kira-kira suka nggak? Wah, pasti nggak suka. Nah, itu artinya istri tidak menyukai atau tidak mencintai, tidak menghormati suaminya. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang dia tidak sukai, tidak disukai oleh suaminya. Demikian juga dengan sikap kita di hadapan Tuhan. Kalau kita cinta, menghormati Tuhan, maka yang kita lakukan adalah apa yang dia sukai, bukan apa yang tidak dia sukai. Kalau kita melakukan apa yang dia tidak sukai, sudah dikatakan yang dibenci oleh Tuhan, itu artinya kita sedang menunjukkan sikap kita. Kalau kita tidak cinta, kita tidak hormat kepada Tuhan. Doa dan harapan saya pagi hari ini, semua kita adalah orang-orang yang cinta dan hormat kepada Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang dia sukai, bukan melakukan apa yang dibenci. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, izinkan Roh Kudus mengoreksi hati kita. Jika ada hal-hal yang tidak disukai Tuhan, kita kerjakan dan masih kita lakukan hari ini, berhenti dan ambil komitmen untuk berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang disukainya. Saya percaya rahmat dan anugerahnya, berkatnya akan terus limpah di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan secara khusus hari ini Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022 ini, Tuhan berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya dia suka kalau kita beribadah. Dia suka kalau kita memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan dia, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu melakukan apa yang disukai Tuhan, yaitu beribadah kepadanya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya di hari yang indah ini, kita semuanya mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Ambil komitmen seperti kata-kata nyanyian, Tuhan, ku mau menyenangkanmu, 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 itulah kerinduanku. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Jauhi apa yang tidak disukainya dan lakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini Engkau kembali menjelaskan kepada kami apa yang tidak Engkau sukai, tindakan-tindakan yang tidak Kau senangi. Tentunya kami tahu ini adalah supaya kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, pagi hari ini kiranya Roh-Mu yang menuntun kami, Roh-Mu yang terus memperbaharui kami, mengingatkan kami, supaya kami selalu bertindak untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa juga menyerahkan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa setiap mereka untuk mengambil komitmen, memberikan hati yang sungguh, hanya menyenangkan Tuhan. Di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam perbuatan, di dalam pikiran kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus melimpahi kami dengan rahmat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itulah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, dan doa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, dengan kita mengetahui hal-hal yang dibenci Tuhan, kita menghindarinya dan kita melakukan apa yang disukainya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk beribadah hari ini. Salam sejahtera dan shalom buat kita. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, tuliskan di kolom komentar. Dan juga bagikanlah
podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan jika Bapak Ibu punya pergumulan dan pokok-pokok doa, pertanyaan-pertanyaan tentang pertumbuhan rohani, Bapak Ibu bisa kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Percayalah, Tuhan tetap masih melakukan mujizatnya sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.